Oke, materi kita adalah pertemuan 9 untuk IPS dan 10 untuk IPA. Materi pokoknya ukuran pemusatan data dan penyebaran data berkelompok. Adapun yang menjadi kompetensi dasar 3.2 adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 4.2 adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Ukuran pemusatan data yang pertama itu 2.1.1 rataan hitung. Menentukan rataan hitung data berkelompok. Yang pertama kita bisa gunakan metode biasa. Ini ya. Jika data telah terbentuk distribusi frekuensi biasa dengan FI frekuensi pada interval kelas ke I dan XI adalah nilai tengah interval kelas ke I. Rataan hitung atau X bar ditentukan oleh formula X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F per Fx sama dengan sigma F sama dengan N. Kita lihat contoh soalnya ya. Kita lihat contoh soalnya. Nah ini. Data hasil penimbangan berat badan 100 orang karyawan adalah sebagai berikut. Berat badan kilogram dan jumlah karyawan itu F. 60 sampai 625, 63 sampai 65, 18, 66 sampai 68, 42, 69 sampai 71 itu 27, 72 sampai 74 itu 8. Kita bahas bersama-sama. Di langkah pertama kita buatkan kolomnya ya, tambahkan kolomnya. Berat badan, nilai tengah XI, jumlah karyawan dan FIXI. Jadi nilai tengah dicari dengan cara menambahkan ini baru bagi 2. 60 ditambah 62 dibagi 2, 61. 63 tambah 65 dibagi 2, 64. 66 ditambah 68, 67 dibagi 2 ya. 69 tambah 71 dibagi 2, 70. 72 dikurang 74 dibagi 2, dapat 73. Lalu kita kalikan ini. Frekuensi dikali dengan nilai tengah ya, jadi ini dikalikan. Oh itu. 61 kali 5, 305. Terus dibawanya lagi. Anak 4 dikali 18 adalah 1152. Selanjutnya. 67 dikali 42 sama dengan 2814. Selanjutnya 70 dikali 27 adalah 1890. Dan yang keempat, yang kelima adalah 73 dikali 8 adalah 584. Kita jumlahkan frekuensinya ini. 5 tambah 18 tambah 42 tambah 27 tambah 8 itu jumlah frekuensinya atau sigma Fi-nya adalah 100. Lalu kita jumlahkan semua ini. Fi kali Xi 305 tambah 1152 ditambah 2814 ditambah 1890 ditambah 584 diperoleh 6.745. Sedangkan sigma Fi-nya tadi adalah 100. Nah, begitu. Jadi mau ditentukan rataannya dengan metode biasa. Jadi caranya ini ada rumus sigma Fi dikali Xi dibagi sigma F itulah rataannya atau X bar. Tinggal dimasukkan saja ya ini. Sigma Fi-nya diganti dengan 6.745 dibagi sigma Fi-nya diganti 100. Jadi 6.745 dibagi 100 adalah 67,45 kilogram. Jadi besaratan berat badan karyawan tersebut adalah 67,45 kilogram. Begitu cara kerjanya. Untuk metode biasa menentukan rataan data berkelompok.
Kita lanjut ke nomor 2 dengan metode simpangan rata-rata ya atau median deviasi. Jika A merupakan rataan sementara yang diperoleh dari A sama dengan X1 ditambah Xn dibagi 2, dengan Xi adalah batas bawah kelas pertama dan Xn adalah batas atas kelas terakhir dalam distribusi frekuensi, rataan hitung dari tabel distribusi frekuensi ditentukan oleh formula, ini ada rumusnya ya. X bar atau nilai rataan sama dengan A ditambah sigma F kali D dibagi sigma F dengan keterangannya adalah D itu sama dengan X kurang A. D sering disebut dengan deviasi. X sama dengan nilai tengah atau interval kelas, XI. F sama dengan frekuensi kelas. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Nah ini, contoh 2. Perhatikan tabel berikut ini. Tentukan rataan hitungnya dengan metode simpangan rata-rata atau median deviasi. Ada soalnya ini ya. Kita bisa kasih ketengahkan dia. Ya, begitu. Nah, pembahasannya. Dari interval kelas dengan frekuensi kita tambahkan kolom nilai tengah, kolom deviasi, dan F kali D. Begitu ya. Tambahkan 3 kolom. Nih, ya. Interval kelasnya 20, 29. Mencari nilai tengah sama seperti biasa. Ditambahkan ini 20 ditambah 29 dibagi 2 dapat 24,5. Ini juga 30 tambah 39 dibagi 2 dapat 34,5. 40 tambah 49 dibagi 2 dapat 44,5 dan seterusnya ke bawah sampai yang terakhir adalah 80 tambah 89 dibagi 2 diperoleh 84,5. Gitu ya. Terus mencari deviasi. Untuk mencari deviasi atau D itu rumusnya sama dengan XI dikurang A. XI adalah nilai tengah, yang ini nilai tengah semua, dikurangi dengan A. A adalah bisa digunakan rumus ini, A. Pada tabel terlihat X1 sama dengan 20 ini, nilai terkecil. XI ini 20. Dan XN nilai tertinggi ini dari tabel adalah 89. Begitu. Jadi X1-nya adalah 20 dan XN-nya adalah 89. Maka rataan hitung sementara atau A-nya itu rumusnya XI ditambah XN dibagi 2. X1-nya tadi 20 ya. Ditambah dengan XN adalah 89. Itu. Kasih masuk ke sini. Jadi A sama dengan 20 tambah 89 dibagi 2. Sama dengan 54,5. Itulah nilai A-nya. Nah, sekarang kalau sudah dapat nilai A, kita cari deviasi atau D sama dengan XI dikurangi A. XI-nya di sini adalah 24,5. Yang ini. Dikurangi dengan A-nya. A-nya adalah 54,5. Begitu. Jadi XI-nya ini 24,5 dikurang 54,5 dapat min 30. Selanjutnya, 34,5 dikurangi dengan A 54,5 diperoleh 20. 44,5 yang ini dikurangi dengan 54,5 dapat min 10. Dan 54,5 dikurangi dengan A 54,5 itu dapat 0. Ini 0. 64,5 dikurangi 54,5 dapat 10. 74,5 dikurang 54,5 dapat 20. 84,5 dikurang 54,5 dapat 30. Terdapat nilai D
Dapat F, dicarilah F kali D, frekuensi kali deviasi. Ini ya, F kali D. Jadi kita kalikan ini. 3 kali min 30 adalah min 90, lanjut. 7 kali min 20 sama dengan min 140. 8 dikali min 10 adalah min 80. 12 kali adalah 0. 9 kali 10 sama dengan 90. 6 dikali 20 sama dengan 120. 5 dikali 30, 150. Setelah itu, kita jumlahkan frekuensinya ini ke bawah ya, ini. 3 tambah 7 tambah 8, 12 tambah 9 tambah 6 tambah 5. Jadi jumlah frekuensi kita dapat adalah sigma F-nya sama dengan 50. Nah, itu sigma F-nya sama dengan 50. Terus ini juga. Kita cari juga jumlah F kali D-nya. Min 90, min 140, min 80, 0, tambah 90, tambah 120, tambah 150, diperoleh 50 juga. Sigma F kali D-nya. Begitu. Setelah dapat sigma FD dengan sigma F, kita pasanglah rumus nilai rataan dengan metode simpangan rata-rata ini ya. Pasang rumusnya, metode simpangan rata-rata. Mencari rataan dengan metode simpangan rata-rata, rumusnya adalah nih. Oh, itu. X bar sama dengan A ditambah sigma FD dibagi sigma F. X bar A-nya adalah 54,5 yang ini. 54,5. Ditambah sigma FD tadi 50 ya. Ini. Sigma FD 50 taruh sini. Dibagi dengan sigma F. Sigma F tadi adalah 50 juga. 54,5 ditulis kembali. Ditambah 50 bagi 50 adalah 1. 54,5 tambah 1. Maka nilai rataannya adalah 55,5. Mantap. Selanjutnya kita pindah ke bentuk ketiga. Nah ini. Dengan metode coding atau step deviasi. Jika rataan hitung sementara A sama dengan X ditambah X dibagi 2 dan simpangan deviasinya D sama dengan X kurang A, pada metode deviasi, nilai D dapat dituliskan sebagai C kali U, dengan C adalah panjang kelas dan U sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Karena D sama dengan C kali U, maka rataan hitung ditentukan oleh formula rataan hitungnya X bar sama dengan A ditambah C dikali sigma F kali U per sigma F. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal 3 berikut ini. Soalnya ini. Hitunglah rata-rata hitung dari data pada tabel berikut dengan metode coding, step deviasi. Nilai F, ya ada soal seperti ini. Jadi cara kerjanya kita perlu tambahkan tabelnya. Yang tadi hanya 2 kolom ditambah dengan kolom nilai tengah atau X ditambah dengan kolom deviasi D sama dengan X kurang A ditambah lagi step deviasi U sama dengan D kali D bagi C dan kolom FU. Dari data ini 2, 4 dan seterusnya di copy paste ke bawah, F-nya juga di copy paste ke bawah. Selanjutnya nah ini, kita mencari nilai tengahnya sama seperti biasa. Itu ya. 2 tambah 4 dibagi 2 adalah 3. 5 tambah 7 bagi 2, 6. 8 tambah 10 bagi 2, 9. 11 tambah 13 bagi 2, 12. 16 tambah 14 bagi 2, 15. 17 ditambah 19 bagi 2, 18. 20 tambah 22 dibagi 2 adalah 21.
Terus kita mau isi ini kolom deviasi D sama dengan X dikurang A. Sedangkan A-nya belum ada. Kita cari lagi nilai A. Nilai A tadi adalah rataan sementara. A itu rataan sementara ya. Ini adalah rataan sementara. Begitu. Ya, itulah nilai A rataan sementara. Caranya adalah mencari XI dengan XN baru dibagi 2. XI-nya atau X1-nya yang paling rendah ini 2. Ini adalah X1 dan XN adalah nilai terbesar dari tabel ini. XN-nya 22. X1 adalah 2 dan XN sama dengan 22. Kita bisa cari rataan sementara atau A-nya ini. A sama dengan X1 ditambah XN dibagi 2. Nah itu. 2 tambah 22 bagi 2 itu 2 tambah 20, 24 dibagi 2 adalah 12. Jadi rataan sementara atau A-nya sama dengan 12. Mencari deviasi D sama dengan X kurang A. X-nya ini 3 ya. Dikurangi dengan A-nya adalah 12. Jadi saya tulis di sini. 3 kurang 12 adalah min 9. 6 dikurang 12 adalah min 6. Ini lagi kolom nilai tengah ya. Ini. 9 dikurang 12 min 3. Terus 12 dikurangi A-nya 12 itu 0. 15 dikurang A-nya 12 itu 3. 18 ini 18 dikurangi dengan 12 A-nya itu jadi 6. Terus 21 ini 21 dikurangi dengan A12 itu dapatlah 9 ya yang hijau-hijau ini. Terdapat deviasi, kita cari step deviasi. Step deviasi itu simbolnya U, rumusnya adalah D dibagi C. D dibagi C. C-nya apa? C-nya adalah panjang kelas ini. Itu. Cara mencari C panjang kelas, tolong di mute mic-nya. EKT, mic-mu EKT. Tolong di mute mic-nya ya karena kita lagi merekam ini. Sudah? Oke. Terima kasih pengertiannya. Panjang kelas C itu sama dengan 3. Dari mana dapat? Kita lihat intervalnya ini. Misalkan kita ambil interval 2 sampai 4 ya. Nah, interval 2 sampai 4. Kita tulis di sini. Interval 2 sampai 4 artinya 2, 3, dan 4. Jadi ada 3 angka ya. 2, 3, 4. Ada 3 angka. Jadi panjang kelasnya itu 3. Biar juga kita ambil 5 sampai 7, 5, 6, 7 ada 3 angka juga. Berarti panjang kelas atau simbolnya panjang kelas C itu sama dengan 3. Jadi C-nya adalah 3. Sedangkan rumusnya U itu D per C. D-nya tadi ini ya, min 9 yang warna hijau dibagi 3. Dibagi 3. Jadi min 9 bagi 3 adalah min 3. Tuh. Nah, ini lagi min 6 ya. D-nya itu min 6 untuk baris kedua dibagi 3 adalah min 2. Terus min 3 dibagi 3. Min 1. Terus ini 0 ini ya. 0 D-nya dibagi 3. 0 bagi 3 adalah 0. Terus ini D-nya 3 dibagi 3 itu sama dengan 1. Ini D-nya 6 yang hijau ya. Perhatikan hijau. 6 dibagi 3. 2 ini yang coklat. Dan yang terakhir D-nya 9 dibagi 3 itu sama dengan 3. Iya. Setelah dapat D, U-nya, U ini kan nilai U yang coklat semua ini. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Dikali dengan frekuensi atau F, karena F kali U. F-nya ini 2 ya. 2 dikali dengan min 3, dapatlah min 6. Selanjutnya lagi yang baris kedua. 3 F-nya
dikali U-nya adalah min 2. 3 kali min 2 adalah minus 6. Ini lagi. 7 dikali min 1 dapat min 7. Lanjut. 9 dikali 0 adalah 0. Lanjut. 10 kita kali lagi min 1 itu adalah 10. 10 kali 1 ya. 10 kali 1 itu 10. Terus 5 dikali 2 itu sama dengan 10. Selanjutnya 1 dikali 3 sama dengan 3. Selesai semua. Jumlah frekuensi yang ini ditambahkan semua. 2 tambah 3 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 5 tambah 1. Jumlah frekuensinya atau sigma F-nya sama dengan 37. Selanjutnya, kita jumlahkan frekuensi FU-nya. FU. Sigma FU. Jumlahkan semua ini. Min 6, min 6, min 7, 0, 10, 10, 3. Jawabannya sigma FU adalah 4. Setelah itu, kita pasanglah rumus rataan untuk metode coding ini. Ini rumusnya. Nah, ini rumusnya. Rataan hitung dengan metode coding. Nah, itu ya. Rumusnya ini. X bar atau rata-rata sama dengan A. A itu rataan sementara ditambah C. C itu adalah panjang kelas yang tadi 3 ini ya. Dikali dengan sigma FU yang ini. Sigma FU adalah 4. Per sigma F. Sigma F tadi adalah 37. Tinggal dimasukkan angkanya semua ke dalam. A-nya tadi adalah 12 yang ini. Nah, C-nya adalah 3. Sigma FU 4. Per sigma F adalah 37. Tinggal dimasukkan, diperoleh. X bar sama dengan 12 ditambah 3 dikali 4 per 37. Lanjut. X bar sama dengan 12 ditulis kembali ditambah. 3 kali 4 itu 12. 12 bagi 37 adalah 0,32. Dijumlahkan saja. 12 ditambah 0,32 adalah 12,32. Jadi rataan hitungnya adalah 12,32. Nah, sudah selesai. Itulah 3 metode dalam menghitung rataan data berkelompok. Seperti biasa, ini adalah latihan soal. Hanya 3 nomor ya. Hanya 3 nomor. Kan bentuk metodenya hanya 3, jadi kita gunakan juga 3. Nomor 1, ada 30 data. Nah, tentukan rata-rata dengan menggunakan metode biasa. Ini ada. Terus nomor 2, ini tentukan rata-rata dari tabel berikut dengan menggunakan metode deviasi atau median deviasi. Kita tinggal isi. Saya lanjutkan ya. Lima sampai 92 dan terakhir 93 sampai dengan 100. Nah, kita perbesar dulu ini garisnya. Iya. Ini juga frekuensi, kita tarik sedikit. Oke. Terus frekuensinya kita isi 4, 5, 2, 6, 8, 10,
7, 4, dan 3. Supaya lebih bagus, kita buat dia agak ke tengah. Ya. Nah, oke. Itu terus berikan ini bold. Oke. Nah, ini kita ganti dia jadi berwarna merah. Tuh. Oke. Dan ini dengan cara deviasi. Nomor 3 kita gunakan metode coding atau step deviasi. Ini juga ada 155 sampai 159. Oke. Lanjut ke bawah 160 sampai 164, 165 sampai 169, lanjut 170 sampai 174, dan yang terakhir 175 sampai 179. Terus frekuensinya 3, 4, 16, 10, 6, 1. Ya, supaya lebih bagus kita ganti ini ke tengah. Oke. Terus warna hijau lebih bagus ya. Iya. Terus ini kita blok. Oke. Nah, itulah 3 nomor latihan soalnya, hanya 3 nomor saja. Kita ganti ini jadi berwarna, iya. Demikian dulu pembahasan materi dan contoh soal kita hari ini. Selamat belajar dan sukses untuk kita semua. Amin.